Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami hingga pada malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Selasa 18 Maret 2025, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah solusi setiap pergumulan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak bertanya kepada kakeknya. Dia berkata demikian, "Kakek, mengapa hidupku sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan? Papa tidak ada, mama tidak ada, sekarang aku tinggal bersama dengan kakek. Aku merasa lelah, berjuang dan menderita dalam kehidupan ini. Jika satu masalah teratasi, akan timbul masalah baru." Seorang kakek yang dia mantan dari chef terkenal mengajak cucunya ke dapur. Lalu dia katakan kepada cucunya, "Nak, ambil 3 buah panci yang berisi air, rebus di atas perapian. Dan pada saat dia mendidih, masukkanlah wortel, lalu telur, lalu butiran kopi di setiap pancinya." Setelah 15 menit, kakek mengatakan kepada cucunya untuk mengeluarkan wortel, dikeluarkan, diletakkan pada sebuah piring, telur diletakkan pada sebuah piring, dan kopi dalam sebuah gelas. Sang cucu menjadi bingung. Apa maksudnya sih? Kok nggak nyambung? Lalu kakek mengajak cucunya mengatakan demikian. "Lihat, wortel itu menjadi lembek setelah kamu rebus. Dan lihat, telur itu dia pecahkan yang telah matang itu. Setelah mengupas kulitnya, dia sadar bahwa isi telur itu telah mengeras karena direbus." Dan akhirnya kakek meminta cucunya untuk meminum kopi yang sudah matang itu. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Kopi yang begitu harumnya, nikmat." Namun kembali dia bertanya, "Apa artinya ini, kek?" Kakek menjelaskan bahwa setiap benda-benda itu telah melewati pencobaan, yaitu direbus di dalam air yang mendidih. Namun tiap benda itu mempunyai reaksi yang berbeda. Wortel itu sebelumnya kuat, keras, dan tidak berperasaan. Namun setelah direbus dia menjadi lunak dan lemah. Telur itu yang sebelumnya rentan, mudah pecah, punya dinding tipis untuk melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah direbus, cairan di dalamnya itu menjadi keras. Sedangkan butiran kopi adalah fenomena unik. Ia menjadi air setelah direbus dan mengeluarkan aroma yang wangi. Kakek bertanya, "Kamu yang mana ketika kamu menghadapi pergumulan? Jika pergumulan mengetuk pintumu, apa responmu? Apakah kamu seperti wortel, seperti telur, atau kopi?" Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
selama kita hidup di muka bumi ini. Selama itulah silih berganti akan menghiasi kehidupan kita. Pencobaan-pencobaan yang datang yang datang menghampiri kita, pencobaan-pencobaan yang menyelimuti kehidupan kita akan datang selama kita hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya, akankah kita mundur ketika pergumulan atau pencobaan itu datang? Akankah kita lari ketika pencobaan itu datang? Akankah kita meninggalkan Tuhan pada saat pergumulan itu datang? Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, setiap orang percaya bahwa pencobaan itu datang menghampiri kita selama kita hidup untuk menguji iman kita. Dan kita pun harus yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan kita. Namun, apakah kita datang kepada Tuhan? Tuhan ingin menyatakan, datanglah kepada Dia ketika kita menghadapi pencobaan. Solusi yang terbaik hanya kepada Dia kita mengadu. Jangan biarkan kekuatan, jangan biarkan angan-angan, jangan biarkan tawaran manis dan nikmatnya dosa memberi jawab yang untuk sementara. Tetapi jawaban yang pasti adalah bersama dengan Tuhan kita akan menang. Amin. Terpujilah namamu Tuhan yang menguatkan kami dan mengingatkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan, agar kami tidak menjadi lemah dan berpaling daripada Tuhan, namun kami tetap mengeluarkan aroma yang mewangi dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Namun bagaimana kami bisa dapat berlaku demikian? Hanya bergantung kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan solusi dari setiap pergumulan pencobaan yang kami hadapi. Ajari kami untuk menyerahkan hidup ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan kami mengandalkan kuat kami, hebat kami, pikiran kami, keberadaan kami, yang hanya mendatangkan sukacita sesaat, tetapi kekecewaan untuk selama-lamanya. Tapi ajarilah kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Engkaulah Tuhan solusi dari setiap permasalahan. Ampuni dosa kami, berkati kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.